Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari polisi sita 210 mobil angkutan umum. Ini dasar saya Metro TV. Jadi saya lihat di halaman kantor polisi itu berjejer mobil angkutan umum disita, tidak boleh jalan dan lain sebagainya. Rupanya penyitaan ini ada kaitannya dengan virus corona yang sedang melanda masyarakat kita, dan juga semua sudah merasa ketakutan dan kesulitan ekonomi dan lain sebagainya lah akibat virus corona ini. Ternyata mobil angkutan umum sedang mengangkut penumpang, di mana para penumpang itu dinaikkan ongkosnya 2-3 kali lipat dari ongkos biasa. Sehingga padahal situasi kondisi sekarang ini sampai hati dia menaikkan ongkos itu dalam keadaan kondisi masyarakat kesulitan uang dan lain sebagainya dalam menghadapi virus corona ini. Jadi ini saya lihat kurang baik juga lah tindakan daripada pengemudi ini. Jadi karena dinaikkan 2-3 kali lipat, sehingga polisi bertindak, menyita mobil tersebut dan tidak boleh jalan. Jadi akibatnya apa? Para supir tersebut juga tidak bisa Para supir itu yang jadi masalah mengambil kesempatan pada saat terjadi virus corona ini, kesempatannya dinaikkan 2-3 kali lipat ongkos itu. Karena jumlah mobil yang lewat pun mungkin sudah berkurang. Karena terkait dengan menghadapi social distancing ini dikurangi, angkutan umum pun mungkin dikurangi jalan. Tetapi pas dikurangi, jumlah penumpang ada dimanfaatkan untuk menaikkan ongkosnya 2-3 kali lipat. Jadi mungkin alasan pemilik mobil juga mungkin menaikkan itu karena mereka dibatasi mengangkut manusia itu. Jangan sampai berlebihan, jumlahnya mungkin hanya bisa separuh. Di dalam tempat dunia mungkin harus ada selisih 1 orang jaraknya. Sehingga yang tadinya penumpangnya 30 paling bisa diangkutnya 15 orang. Ini mungkinlah kebijakan-kebijakan yang lakukannya sehingga dia menaikkan ongkos 2-3 kali lipat sekali jalan. Dan mereka juga tidak merugi. Tetapi kebijakan pemerintah tidak dihiraukannya. Kebijakan itu mungkin dihiraukannya. Hanya saja masalah ongkosnya itu tidak dihiraukannya, dilanggarnya, dinaikkannya 2-3 kali lipat agar sama dengan mengangkut orang dengan jumlah penuh seperti biasa. Inilah mungkin akal-akalan mereka memanfaatkan situasi virus corona itu menaikkan ongkos angkutannya itu demi supaya tidak merasa dirugikan. Jadi ternyata rupanya masalahnya tercium daripada polisi. Akhirnya polisi menangkapnya. Mobilnya ditahan, disita lah ya katanya. Kalau sudah demikian, supir pun jadi menderita, tidak bisa lagi menarik mobil, mengambil penumpang dan lain sebagainya. Mobilnya sudah ditaruh di kantor polisi. Jadi sama-sama menderita. Seharusnya boleh dia mencari uang dalam kondisi penderitaan masyarakat dalam soal kesulitan uang ini menghadapi virus corona. Ya wajarlah. Jangan ada niat mencari keuntungan sekedar dapat uang saja sudah syukur. Sudah syukur untuk menghidupkan dapur masing-masing. Tidak perlu kita mencari untung malah lebih dari biasanya. Kalau dia naikkan harga ongkos itu sampai 3 kali lipat, berarti kan sudah melebihi penghasilannya dari kondisi biasa tanpa virus corona itu. Karena kalau sudah 3 kali lipat kan sudah banyak. Kalau 2 kali lipat mungkin ongkos itu sama dengan seperti biasanya. Karena penumpangnya itu dapat disadari kalau 2 kali lipat. Karena apa? Karena mobil itu tidak bisa mengangkut penumpang dengan penuh. Harus ada jaga jarak di dalam mobil itu agar napasnya itu tidak terkena dan juga tidak bersentuhan badan itu, sehingga untuk mencegah melebarnya virus corona ini. Jadi itulah saya lihat. Jadi tindakan polisi itu perlu tegas, harus ditangkap demi kepentingan bersama masyarakat agar tidak terkena virus corona. Tetapi jangan karena kepentingan bersama dimanfaatkan menaikkan ongkos itu sampai 3 kali lipat.
Ini justru membuat penderitaan kepada masyarakat yang membutuhkan mobil untuk angkutan umum itu. Jadi justru harus ditindak di sini. Ya sama-sama menderita lah. Dia menderita, masyarakat umumnya juga menderita. Jangan digunakan kesempatan mencari keuntungan. Ini sangat tidak baik. Jadi kalaupun kita mencari uang yang wajar-wajar saja, jangan mengharap mencari keuntungan yang lebih seperti hari-hari biasanya itu. Hari-hari tidak sebelum adanya virus corona ini, jangan dipikir mencari uang seperti itu. Sekarang kondisinya kesulitan, mendapat uang sedikit pun sudah syukur, tetapi rutin. Jadi akibatnya apa? Bertambah menderita lah supir itu kan. Akhirnya mobilnya tidak bisa jalan, dapat uang sekedar makan pun tidak bisa. Yang tadinya dia sudah bisa, kalau sekedar makan bisa dipenuhinya. Sekarang tidak bisa, karena dia melanggar aturan soal ongkos naik mobilnya itu. Yang tadinya sampai dinaikkan 2-3 kali lipat. Mencari keuntungan di tengah-tengah kesempitan, orang lain juga penuh derita soal uang terkait dengan virus corona ini. Jadi saya pikir angkutan umum itu supaya berbuat sewajarnya saja dan juga mencari untung, ya sekedarnya saja, sekedar ada masukan sudah cukup. Jangan mengharap mencari keuntungan justru yang lebih besar dalam situasi kondisi virus corona ini. Jangan justru mencari kesempatan menaikkan harga ongkos mobil ini sampai 2-3 kali terkait dengan virus corona. Sekian dan terima kasih.